Dan SK tersebut ada dugaan maladministrasi serta penyalahgunaan kewenangan dari para pihak terkait di lingkungan KPK. Dan tentunya kami percaya Ombudsman RI punya kompetensi. Kami mengharapkan seandainya memang terjadi maladministrasi sesuai kewenangan dari Ombudsman, kami mengharapkan ada tindak lanjut tentang pembatalan SK tersebut. Tentunya ini proses ya. Terkait dengan surat KPK yang tanggal 30, Polri telah menyurati kembali ya, bahwa Polri menyurat agar Brigjen Endar Priantoro diperpanjang jabatan sebagai Direktur Penyelidikan. Sejumlah hal yang merupakan patut uji di Ombudsman terkait dengan dugaan terjadi atau tidak terjadinya maladministrasi dalam proses pemberhentian Pak Endar dari status sebagai pegawai KPK, dan juga tadi disampaikan sebagai bagian akhir adalah harapan Pak Endar sebagai pelapor terhadap penyelesaian kasus ini oleh Ombudsman Republik Indonesia. Tentu melihat berbagai tahapan tadi, sisi pelapor, sisi terlapor, objek pengaduan, dugaan maladministrasi hingga harapan lapor sebagai penyelesaian atas laporan ini, langsung tadi ada penyerahan pengaduan atau laporan dari Pak Endar sebagai korban langsung. Saya kalau itu memang hasil keputusan Rapim dengan memperhitungkan kinerja saya, justru saya datang ke sini adalah untuk menguji apakah keputusan Rapim itu sesuai dengan hasil pertimbangan Rapim atau tidak. Kenapa saya melapor ke sini? Saya ingin mencari pihak yang independen. Saya akan menguji apakah betul keputusan itu sesuai dengan kode etik yang berlaku di lingkungan KPK. Skandal baru KPK terungkap, Firly Bahuri diduga lakukan maladministrasi. Mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Brigadir Jenderal Endar Priantoro melakukan langkah mengejutkan dalam menghadapi Firly Bahuri. Endar mengetahui adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Firly Bahuri terkait dengan pemecatannya dari KPK. Oleh karena itu, Brigadir Jenderal Endar membuat laporan ke Ombudsman setelah sebelumnya telah melaporkan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Saya melaporkan ke Ombudsman terkait dengan surat pemberhentian dengan hormat yang ditandatangani KPK pada 31 Maret, kata Endar di kantor Ombudsman RI Kuningan, Jakarta, Senin 17 April, seperti dikutip wartaekonomi.co.id. Endar menjelaskan bahwa pimpinan KPK melakukan perbuatan maladministrasi dalam pemberhentian dirinya. Menurutnya, perbuatan tersebut melanggar hukum, melampaui kewenangan, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, serta mengabaikan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, ada tindakan intervensi terhadap independensi penegakan hukum yang terjadi berulang kali dengan pola yang sama. Dia menyatakan hal tersebut terlihat dari pemecatan atau pemberhentian terhadap pihak-pihak yang berusaha menegakkan hukum dan memerangi korupsi. Kami sudah serahkan seluruh dokumen terkait dengan pembuktian yang menjadi objek pengaduan kami, tegasnya. Untuk itu, Endar meminta agar Ombudsman melakukan tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk menyatakan dengan jelas bahwa ada perbuatan maladministrasi terkait status kepegawaian Endar. Menurutnya, tindakan ini dilakukan untuk menjaga independensi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dari intervensi dan pola yang sama yang sering terjadi. Permintaan khusus kami kepada Ombudsman seandainya ada maladministrasi, kami harapkan ada pembatalan SK atau surat keputusan tentang pemberhentian dengan hormat tersebut, pungkasnya. Sebelumnya, mantan Direktur Penyelidikan atau Dirdik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Brigjen Pol Endar Priantoro mendadak diberhentikan dari jabatannya itu dengan alasan masa tugas Endar di KPK telah selesai pada 31 Maret 2023.
Berkaitan dengan hal tersebut, KPK tak mengusulkan perpanjangan masa tugas Jenderal Polisi Bintang 1 itu. Sempat beredar kabar bahwa pencopotan Endar dilatar belakangi dengan adanya perbedaan pendapat dan pandangan dirinya dengan Ketua KPK Firly Bahuri mengenai penanganan kasus dugaan korupsi Formula E. Terkait munculnya anggapan tersebut, Endar mengaku enggan menduga-duga apakah benar pencopotannya berkaitan dengan beda pendapat dengan Firly dalam kasus Formula E atau tidak.